Ratu Sima merupakan salah satu penguasa dari kerajaan Kalingga. Semasa kepemimpinannya, kerajaan Kalingga berhasil meraih masa kejayaan. Hal tersebut disebabkan karena Ratu Sima menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintahannya. Assalamualaikum, salam rahayu, sampurasun, semoga sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Ki Alam, yang tentunya akan selalu menyuguhkan dan menyajikan lukisan-lukisan yang bertemakan tentang para leluhur Nusantara, dan tidak lupa lukisan-lukisan yang bernuansa magis dan mistis. Dan kali ini di belakang saya, di sebelah kanan saya, ada sebuah karya yang saya lukis pada tahun 2016 yang bertemakan tentang sosok Ratu Adil. Nah, bicara sosok Ratu Adil ini biasanya dikait-kaitkan dengan Ratu atau Satrio Piningit. Ya, akankah sosok Ratu Adil ini akan kembali di masa depan yang dipimpin oleh seorang wanita kembali? Yuk kita simak sedikit sejarah tentang Ratu Sima. Ratu Sima merupakan salah satu penguasa dari kerajaan Kalingga. Semasa kepemimpinannya, kerajaan Kalingga berhasil meraih masa kejayaan. Hal tersebut disebabkan karena Ratu Sima menerapkan prinsip keadilan, dan di dalam pemerintahannya beliau sangat tegas. Lantas seperti apa sosok Ratu Sima? Kerajaan Kalingga didirikan oleh para pelarian dari India setelah kerajaan di negaranya dihancurkan dan masyarakat menganut agama Hindu-Buddha. Sementara nama Howling berasal dari bahasa Tiongkok. Hal ini berpengaruh pada bahasa yang digunakan sehari-hari, dan bahasa Tiongkok dipakai oleh masyarakat setempat. Penamaan Howling dikarenakan banyak pendeta dari Tiongkok yang datang ke wilayah Nusantara pada waktu itu, khususnya di daerah tersebut. Nah, jadi ceritanya di India pada saat itu ada kerajaan yang mengalami kehancuran, dan beberapa masyarakatnya berbondong-bondong mencari tempat-tempat untuk mengamankan diri. Dan diantaranya ada yang pergi ke Nusantara, yaitu ke kerajaan yang bernama Kalingga. Kerajaan ini diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-6 dan terletak di daerah pesisir utara Jawa Tengah. Wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga diduga terdiri dari Blora, Purwodadi, Salatiga, Jepara, dan Pekalongan. Jadi daerah Jawa yang arahnya agak ke kidul sana ya. Ratu Sima yang menjadi penguasa pemimpin kerajaan Kalingga berhasil mencapai puncak kejayaan selama kepemimpinan dari Ratu Sima yang merupakan putri dari Prabu Wasugeni. Jadi ayahanda beliau bernama Wasugeni. Ratu Sima resmi menjadi ratu kerajaan Kalingga pada tahun 670 Masehi. Jadi ternyata di Nusantara itu pada abad ke-6 aja udah punya kerajaan dan punya sosok ratu yang luar biasa karismanya, hingga saat ini dikenang oleh masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa. Ratu Sima resmi menjadi ratu di kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi dengan menggantikan Prabu Kiratasinga yang merupakan suaminya karena meninggal dunia. Jadi Ratu Sima ini menggantikan suaminya ya, yang waktu itu menjadi raja. Lalu istrinya, yaitu Ratu Sima ini, meneruskan perjuangan atau meneruskan tahta
kerajaan Kalingga. Ratu Sima termasyhur di tanah Jawa dengan gaya kepemimpinannya yang adil dan sangat tegas. Ia menerapkan peraturan yang boleh dikatakan sangat tegas dan kejam dalam tanda kutip terhadap segala bentuk pencurian, di mana hal tersebut membuat masyarakat kerajaan Kalingga akhirnya menjadi masyarakat yang jujur dan senantiasa memihak terhadap kebenaran. Ratu Sima tidak segan untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap tindakan yang melanggar aturan, bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri. Ada banyak cerita yang sering kita dengar dan kita baca, cerita tentang keadilan sosok Ratu Sima ini. Bahkan konon ada cerita terkait Ratu Sima yang nyaris menjatuhkan hukuman mati terhadap putra mahkota kerajaan Kalingga pada saat itu. Ada kisah atau cerita yang sangat melegenda tentang ketegasan Ratu Sima yang konon pada saat itu beliau sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Bahkan tersebar berita konon pada saat itu sang putra mahkotanya justru yang menjadi tumbal dalam tanda kutip, menjadi contoh yang diterapkan pada masa kejayaan Ratu Sima. Jadi konon ceritanya ada seorang raja dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara pada saat itu, yang konon katanya ada ratu termasyhur yang sangat adil dan sangat jujur. Sehingga pada kunjungannya sang raja ini ke Kalingga, sang raja ini sengaja menjatuhkan sebuah benda yang konon berisi kepingan emas. Wah, seru tuh. Kepingan emas 1 karung itu kalau diuangkan saat ini mungkin bernilai miliaran rupiah. Tapi entah ini hanya sebuah cerita untuk mencontohkan tentang kejujuran atau memang kejadian nyata pada saat itu. Singkat cerita, konon ceritanya benda yang ditaruh di jalan itu sama masyarakat Kalingga itu tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ya mungkin kalau secara nalar agak gimana ya, masa sih bertahun-tahun ada sebuah kantong yang entah isinya apa tapi tidak pernah tersentuh. Mungkin itu menggambarkan bahwa pada saat itu kalau bukan merasa miliknya sendiri, jangan coba-coba untuk menyentuh, ya. Singkat cerita, lewatlah sang pangeran, sang putra mahkota Ratu Sima ini, dan melewati benda tersebut. Ya boleh dikatakan dalam cerita itu hanya menyenggol, menyentuh gitu, mungkin kakinya atau tangannya, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja tersentuh, belum mengambil itu. Jadi mungkin posisi si benda itu sudah berubah karena disentuh, dan ada yang melihat bahwa yang menyentuh benda itu adalah sang putra mahkota. Nah, kejadian itu didengar oleh sang Ratu Sima, yaitu ibunda dari sang putra mahkota ini. Alhasil, sang putra mahkota ini konon dihukum dan nyaris dihukum mati. Tetapi beberapa menteri dan para penasehatnya untuk mengurungkan niatnya karena benda tersebut belum dicuri, hanya baru disentuh. Dan konon ceritanya sang putra mahkota akhirnya tidak jadi dihukum mati, tetapi dibuntungin jari tangannya. Jadi jarinya itu putus semua karena dipotong oleh sang penjegal. Jadi bayangkan, itu cerita itu tuh ada sebuah benda yang hanya
baru tersentuh, belum diambil, itu hukumannya sudah dipotong tangannya. Dan itu putra mahkota, putranya sendiri. Bayangkan kalau hari ini keadilan itu diterapkan di Indonesia sekarang. Sepertinya kayak gimana ya? Ya, cari ilmu menghindar supaya tidak ketahuan. Yaitu sebuah cerita tentang keadilan dan ketegasan sosok Ratu Sima. Dan saya sedikit membaca tentang silsilah keturunan Ratu Sima. Ratu Sima memiliki seorang putri bernama Parwati yang kemudian menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh bernama Mandi Minyak. Nah, itu titik awalnya nanti ke yang berkaitan dengan Galuh. Melalui pernikahan tersebut, Ratu Sima memperoleh seorang cucu yang bernama Sannaha. Setelah dewasa, Sannaha menikah dengan raja ketiga kerajaan Galuh bernama Bratasenawa dan melahirkan seorang anak bernama Sanjaya. Berarti Sanjaya ini cicitnya Ratu Sima. Jadi Ratu Sima itu buyutnya. Ke Sannaha itu neneknya, dan ke Parwati anaknya, gitu ya. Pada akhirnya setelah Ratu Sima wafat, Sanjaya diangkat untuk menggantikan dan memerintah wilayah Kalingga Utara. Akhirnya Sannaha ini yang menggantikan tahta dari Ratu Sima setelah beliau mangkat. Kelak wilayah ini menjadi cikal bakal bumi Mataram, sehingga keturunannya dikenal dengan dinasti Wangsa Sanjaya, penguasa di Mataram kuno. Nah, jadi itulah cikal bakal nanti ada Mataram kuno yang dikenal sebagai Wangsa Sanjaya. Nah, sebenarnya kerajaan Kalingga ini pertama yang mendirikan tokoh raja ini siapa? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang silsilah kerajaan Kalingga. Tokoh pertama adalah Prabu Wasumurti pada tahun 594 atau 605 Masehi. Lalu tahtanya turun kepada Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai dengan 632 Masehi. Lalu berikutnya raja yang ketiga yaitu Prabu Masudewa pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Setelah itu baru Prabu Kiratasinga yaitu pada tahun 632 sampai dengan 648. Berikutnya ada Sang Prabu Masukawi pada 652 Masehi. Lalu berikutnya yaitu suami dari Ratu Sima, Prabu Kartiyasinga pada tahun 648 sampai dengan 674 Masehi. Setelah itu digantikan dengan sosok Ratu Adil yaitu Ratu Sima 674 sampai dengan 695 Masehi. Jadi di kerajaan Kalingga ini satu-satunya seorang ratu dari buyut-buyut leluhurnya yang menjadi raja, dan Ratu Sima satu-satunya wanita yang memimpin di kerajaan Kalingga. Ya, itu tadi sosok Ratu Sima yang menjadi penguasa perempuan pertama di Pulau Jawa. Dia merupakan raja di kerajaan Kalingga yang bergelar Sri Maharani Mahesa Suramardani Satya Putekswara. Nah, setelah beliau mangkat, adakah ratu-ratu di kemudian hari? Tentunya sangat banyak. Ratu-ratu Nusantara yang sangat disegani, diantaranya ratu dari kerajaan Majapahit yang nanti juga saya sepil lukisannya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Lalu berikutnya ada beberapa sosok wanita hebat lagi yang
menjadi penguasa, bahkan menjadi salah satu tokoh panutan yang membawa kejayaan Nusantara pada zamannya. Nah, apakah sosok perempuan atau sosok Ratu Adil akan kembali menjadi pemimpin di Indonesia yang kebangkitan Nusantaranya sudah terlihat? Akankah di masa depan yang dinamakan Ratu Adil itu sosok perempuan? Nanti akan kita lihat. Wassalamualaikum. Nah, apakah lukisan ini dimaharkan? Dan kira-kira kalau dimaharkan berapa harganya? Langsung nanti DM aja di Instagram saya, langsung @pelukis2alam. Ini harganya punya nilai tersendiri karena ini salah satu lukisan yang punya sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Salah satunya yaitu lukisan ini pernah hilang selama 5 tahun dan alhamdulillah kembali lagi. Masih rezeki saya, masih milik. Kenapa Ki kok lukisan bisa hilang 5 tahun dan kembali lagi? Nanti akan saya ceritakan bagaimana kronologi lukisan itu bisa hilang dan kembali lagi. Kira-kira lukisan ini jika dikasih sebuah nilai dalam harga mungkin sekitaran 50 juta, atau bolehlah bisa dinegosiasikan kembali.